Pemirsa Intens Investigasi, usai sidang pra-peradilan yang sempat ditunda karena pihak Polda Jawa Barat tidak hadir di Pengadilan Negeri Bandung pada 23 Juni 2024 lalu, maka sidang pra-peradilan tersangka dugaan pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Peggy Setiawan akhirnya kembali dilakukan 3 hari yang lalu yang beragendakan pemeriksaan para saksi. Dan salah satu saksi ahli yang dihadiri oleh pihak Peggy Setiawan adalah Profesor Dr. Suhandi Cahaya SH, seorang ahli pidana. Lantas benarkah menurut saksi ahli, Polda Jawa Barat belum memenuhi syarat untuk dapat menetapkan Peggy Setiawan menjadi tersangka? Benarkah juga ia melihat ada kejanggalan di status DPO yang sebelumnya dari 3 menjadi 1, yakni Peggy Setiawan? Lalu dengan persyaratan yang tidak lengkap dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, kenapa masih terus dilanjutkan prosesnya? Sebagai saksi ahli, Profesor Dr. Suhandi Cahaya juga mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat. Lantas seperti apa salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kili-Kili, menanggapinya? Bagaimana juga penilaiannya terhadap hakim tunggal yang memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan saat itu? Benarkah ia merasa puas karena melihat sang hakim yang sangat objektif dan teliti? Dan optimiskah Nicholas Kili-Kili bisa memenangkan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih terus berlanjut dan menegangkan. 3 hari yang lalu, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Di sidang yang beragendakan pemeriksaan para saksi itu, menghadirkan salah satunya saksi ahli oleh pihak Peggy Setiawan, Profesor Dr. Suhandi Cahaya SH. Ia merupakan seorang ahli pidana yang juga kerap menjadi saksi ahli pidana di Polda Metro Jaya. Sang saksi ahli saat dijumpai oleh tim Intens Investigasi melihat bahwa Polda Jawa Barat belum memenuhi syarat untuk dapat menetapkan Peggy Setiawan menjadi tersangka. Selain itu, Profesor Dr. Suhandi Cahaya juga melihat ada kejanggalan di status DPO yang sebelumnya dari 3 menjadi 1, yakni Peggy Setiawan. Namun, Profesor Dr. Suhandi Cahaya tidak dapat memprediksi hasil akhirnya karena semuanya kembali pada putusan hakim tunggal yang memimpin jalannya sidang. Kalau saya analisis tuh, bahwa sebelumnya kan sudah ada 6 terdakwa yang sudah divonis. Vonisnya hukuman seumur hidup. Dan dianggap ada 3 yang DPO. Nah, dari 3 yang DPO itu, 2 katanya dicabut atau dianggap itu fiktif, yang 2 itu. Nah, kalau yang 2 itu fiktif, kenapa ada Peggy Peron tuh kok enggak fiktif? Nah, yang di DPO pada waktu itu adalah Peggy Peron, kenapa yang ditangkap Peggy Setiawan? Peggy Setiawan itu ditangkap oleh Polda Jawa Barat atau Polda Bandung tanpa ada panggilan sebelumnya. Sudah tuh tanpa panggilan 2 kali, tato main tangkap aja dan ditetapkan sebagai tersangka, langsung ditahan. Tapi saya nggak tahu nanti hasilnya. Itu mestinya hasilnya itu ada di tangan hakim tunggal. Sebagaimana hakim tunggal kalau dia memutuskan itu kan ditanyakan dalam pasal 188. Karena hakim tunggal itu atau hakim itu dia memutuskan itu mesti penuh dengan kebijakan dan juga berdasarkan hati nurani yang dia miliki. Dan saya lihat hakim yang menyidangkan itu kelihatannya orangnya strict dan bagus tuh. Bagus sekali dia, dan dia mengerti hukum. Ya mudah-mudahan kalau
dia ngerti hukum, dia memahami apa yang pendapat dari ahli dan kondisi persidangan ataupun fakta-fakta dalam persidangan tuh, kalau dia ngerti dan dia bisa baca, ya mudah-mudahan rapidnya bisa dikabulkan. Tapi kalau memang nggak dikabulkan, itu kewenangan hakim juga, kita nggak bisa ngomong. Kita sebagai ahli kan cuman dikasih wewenang untuk menyampaikan pendapat kita kepada pengadilan. Nanti diterima ataupun tidak oleh majelis, oleh hakim tunggal tadi, ya tergantung kebijakan dia itu aja, sebagaimana pasal 188 KUHP ayat 3. Profesor Dr. Suhandi Cahaya juga menegaskan dengan tidak sesuainya persyaratan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan, maka menimbulkan pertanyaan besar, yakni mengapa penetapan tersangka Peggy Setiawan tetap dilanjutkan padahal tidak sesuai prosedur. Terbukti dengan dikembalikannya berkas Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat, di mana proses penangkapan Peggy Setiawan menurutnya juga sudah melanggar Perkap nomor 6 tahun 2019 dan juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 121, yaitu harus punya 2 bukti yang cukup. Pertama, bukti permulaan mengacu pasal 1 ayat 14 KUHP. Kedua, bukti yang cukup mengacu pasal 21 KUHP. Dan semua itu belumlah terlewati. Hal ini kan tidak betul kan. Memang penangkapan itu ada di dalam pasal 18 KUHP, 19 KUHP, dan penahanan ada di dalam pasal 21 KUHP kan. Tetapi legal prosedur yang disampaikan oleh Polda Bandung itu mestinya tidak demikian. Jadi seakan-akan mencari satu kompensasi untuk pengganti Peggy Peron, mesti ditemukan Peggy A atau Peggy B. Jadi dan juga proses penyidikan itu, penempatan dia sebagai tersangka itu melanggar Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 dan juga bertentangan dengan putusan MK nomor 121. Nah, kenapa dalam putusan MK itu mesti mempunyai dua bukti yang cukup bukti permulaan. Yang pertama itu bukti permulaan itu mengacu pada pasal 1 ayat 14 KUHP. Yang kedua, bukti permulaan yang cukup itu mengacu pada pasal 17 KUHP. Dan yang ketiga itu adalah bukti yang cukup itu mengacu pada pasal 21 KUHP. Nah, dari 3 ini mesti dia penuhi paling enggak 2 persyaratan, 2 alat bukti yang cukup atau barang bukti yang cukup. Nah, ini kan nampaknya belum terlewatin atau belum dipenuhi. Kok sudah main tangkap aja begitu kan. Nah, jadi main tangkap, main menetapkan sebagai tersangka. Di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019, untuk menetapkan si A itu sebagai tersangka setelah ada proses pemeriksaan penyidikan, maka mesti ada gelar. Nah, gelar itu katanya, informasi yang saya dapat, tidak pernah dilakukan. Tahu-tahu ditempatkan aja jadi tersangka. Sementara itu, salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Nicholas Kili-Kili, juga memberikan tanggapannya atas hakim tunggal yang sudah memimpin jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan saat itu. Ia menilai sangat puas dengan hakim tunggal yang memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Pasalnya, ia melihat hakim tunggal Eman Sulaiman sangat objektif dan teliti dalam memimpin sidang, sehingga sidang selama 5 hari bisa berjalan dengan baik. Selama 5 hari ini ya, berturut-turut mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 5, dan kita berjuang di pra-peradilan selama 5 hari ini. Nanti putusannya itu di hari Senin. Jadi saya bersama tim lawyernya atau tim penasihat hukumnya Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih kepada Hakim yang mulia, Hakim Eman Sulaiman, yang sudah selama 5 hari ini memimpin sidang, dan kami sangat merasa puas
dengan Hakim Eman Sulaiman, di mana beliau sangat objektif sekali, sangat teliti dalam memimpin sidang ini. Kami tidak dibeda-bedakan, baik tim PH-nya Peggy Setiawan maupun tim penasihat hukum daripada Polda Jawa Barat, sama-sama diberikan waktu yang sama sehingga persidangan selama 5 hari ini berjalan dengan baik. Melihat hakim tunggal yang bisa bersikap objektif dan teliti dalam memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, maka membuat Nicholas Kili-Kili optimis status tersangka yang selama ini melekat pada Peggy Setiawan akan segera terlepas, alias Peggy Setiawan akan bebas dari tuduhan sebagai tersangka tersebut. Sedangkan terkait dengan saksi ahli, Profesor Dr. Suhandi Tjahaya yang sudah memberikan keterangan yang bisa meringankan Peggy Setiawan itu, akhirnya mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat yang memang yakin kalau Peggy Setiawan tidak bersalah. Dan di mata Nicholas Kili-Kili, Profesor Dr. Suhandi Tjahaya telah bicara independen dan objektif. Jadi apa yang disampaikannya memang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dalam hukum pidana. Apa yang disampaikannya itu juga akan menjadi pertimbangan hakim nantinya dalam mengambil keputusan terbaiknya. Kalau optimis, kita sangat optimis. Kenapa? Kalau melihat dari fakta persidangan yang ada, kita lihat bahwa semua bukti-bukti, semua saksi-saksi, kami sudah perlihatkan semuanya. Bukan cuma di dalam persidangan, tetapi ini kan semua media elektronik, media televisi, semuanya meliput ini, berita ini tentang Peggy Setiawan ini. Dan kita bukan cuma tunjukkan di peradilan aja, tetapi seluruh masyarakat Indonesia menonton ini. Kita sudah tunjukkan bahwa ini bukti kita, ini saksi kita, bahwa benar-benar klien kami pada saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan ini tidak ada di Cirebon, tapi dia ada di Bandung. Makanya kami sangat optimis dengan bukti saksi yang ada. Kami sangat optimis bahwa permohonan kami akan diterima oleh. Jadi gini, saksi ahli kami itu dia berbicara independen dan objektif. Jadi apa yang disampaikan sesuai dengan keahliannya dia di dalam hukum pidana. Jadi dia sampaikan secara objektif. Dalam hal ini dia juga bukan menyerang polisi, karena dia juga ahli pidana di Polda Metro Jaya. Dalam 1 bulan bisa 15 sampai 25 kali dia ahli pidana di sana. Nah, apa yang disampaikan kemarin benar-benar itu adalah fakta. Itu yang benar-benar yang terjadi. Makanya dia beritahu apa adanya. Setiap apa yang disampaikan ahli itu menjadi pertimbangan hakim. Jadi ahli itu dia datang, dia sampaikan apa yang dia tahu tentang proses penyelidikan, penyidikan sesuai dengan KUHP dan KUHP. Dan sebagai ahli dia sampaikan agar supaya itu nanti akan menjadi pertimbangannya hakim untuk memutuskan perkara Peggy Setiawan itu. Tidak hanya kuasa hukum Nicholas Kili-Kili yang optimis dan yakin akan memenangkan pra-peradilan Peggy Setiawan, tapi juga kuasa hukum Minola Sebayang dan Kamarudin Simanjuntak meyakini hal yang sama. Lalu, apa yang membuat Minola dan Kamarudin begitu yakin Peggy Setiawan akan segera terlepas dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best!
Pemirsa Intens Investigasi, perihal sidang pra-peradilan perdana yang diajukan oleh pihak Peggy Setiawan dan ditunda karena sikap Polda Jawa Barat yang tidak sigap hadir pada saat sidang perdana digelar itu memang disayangkan banyak pihak, termasuk juga disayangkan oleh kuasa hukum Minola Sebaya. Baginya, dengan ketidakhadiran pihak Polda saat itu, tentunya tidak sejalan dengan kecepatan penangkapan dan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Minola Sebayang juga membeberkan fakta jika kebanyakan sidang pra-peradilan biasanya tidak dikabulkan atau ditolak. Namun bukan berarti sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan nantinya tidak akan dimenangkan. Seperti juga pengalamannya yang pernah memenangkan sidang pra-peradilan untuk salah satu kliennya. Jadi ini secara umum ya, karena saya kan tidak fokus dan tidak menangani kasus Vina, tapi kalau secara umum dari pengalaman saya sebagai seorang praktisi itu, kalau mengenai masalah penundaan itu kan suatu hal yang lumrah dan lazim dalam proses persidangan. Tapi mengingat pentingnya perkara Vina ini ya, pentingnya perkara permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan ya, terkait dengan masalah statusnya dinyatakan sebagai tersangka atau pelaku yang ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini, memang harusnya ini menjadi satu prioritas ya, menjadi satu prioritas bagi kepolisian dalam menangani perkara ini, dan mereka sudah tunjukkan bahwa ini adalah suatu prioritas dengan melakukan penangkapan dengan segera setelah perkara ini naik ke permukaan setelah pemutaran film Vina. Harusnya mereka juga dengan sigap dan segera juga hadir dalam persidangan pra-peradilan yang kemarin digelar ya, tapi ditunda karena ketidakhadiran mereka. Jadi saya melihatnya bahwa ini nggak sejalan dengan kecepatan yang mereka lakukan ketika melakukan penangkapan ya, melakukan penahanan terhadap Peggy dengan sidang pra-peradilan yang mereka tidak hadir sehingga persidangan itu ditunda. Karena harusnya kalau memang mereka secepat itu berhasil menangkap Peggy, tentu mereka sudah dibekali dengan segala instrumen, segala dokumen, segala bukti secara legal formal yang memang apa yang mereka lakukan itu adalah sudah tepat dan benar. Ya, jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara by data, memang hampir 90% lebih ya gugatan pra-peradilan itu biasanya ditolak ya, atau tidak dikabulkan. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena saya sendiri sudah beberapa kali melakukan pra-peradilan ya, setidak-tidaknya ada 2 kali saya melakukan pra-peradilan. 1 kali di Sumatera Utara, 1 kali di Bali, itu sekurang-kurangnya yang saya ingat ya. Pernah juga sekali di Jakarta, itu pra-peradilan kita dikabulkan oleh hakim ya. Jadi artinya walaupun datanya itu tidak bagus ya untuk memenangkan orang yang mengajukan permohonan pra-peradilan, tapi kan bukan berarti tidak pernah ada, bukan berarti tidak mungkin untuk pra-peradilan itu dimenangkan oleh orang yang mengajukan pra-peradilan. Sedangkan pengacara Kamarudin Simanjuntak juga mengatakan kemungkinan pihak Peggy Setiawan akan memenangkan sidang tersebut bisa saja terjadi, asalkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang menangani pra-peradilannya mampu menghadirkan saksi yang dapat meyakini hakim tunggal bahwa pada saat kejadian tahun yang lalu itu, Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Dan sebaliknya, jika tidak bisa meyakinkan hakim ketua yang memimpin jalannya sidang pra-peradilan, maka kemungkinan ditolak pun juga ada. Menurut perhitungan saya itu kemungkinan tergantung daripada penasihat hukumnya apakah bisa menghadirkan saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu tidak berada di Cirebon tapi berada di Bandung pada saat 8 tahun yang lalu itu. Kalau kurang meyakinkan akan ditolak. Kalau sudah DP21 tidak bisa dibebaskan tentunya. Maka cara kedua adalah melapor ke Propam atau ke Kanit, ke Wasidik gitu maksudnya. Lalu bagaimana juga ahli forensik Reza Indragiri
menganalisis kemungkinan Peggy Setiawan akan memenangkan sidang pra-peradilan yang menyedot perhatian banyak orang ini. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Menjadi sorotan berbagai pihak, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tidak hanya menjadi perhatian para kuasa hukum dan pakar hukum saja, tapi juga mendapat sorotan dari ahli forensik Reza Indragiri. Dan saat diminta untuk menganalisis akan sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan tersebut, menurutnya jika Polda Jawa Barat tidak dapat meyakinkan hakim tunggal dengan 3 poin penentuan, salah satunya menunjukkan minimal 2 alat bukti terkait pidana yang dilakukan Peggy Setiawan, maka dapat diprediksi kemungkinan besar nantinya penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka adalah hal yang tidak sah atau dibatalkan. Apalagi Reza Indragiri melihat dari luar ruang sidang, Polda Jawa Barat tampaknya kesulitan luar biasa meyakinkan majelis hakim terkait 3 poin tersebut. Sebetulnya pihak Polda Jabar hanya perlu meyakinkan hakim terkait 3 hal agar bisa memenangkan pertarungan di pra-peradilan ini. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan tentang coba tunjukkan minimal 2 alat bukti terkait dengan pidana pembunuhan berencana dan ruda paksa. Kita tidak berbincang tentang pidana berupa pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas, tapi kita bicara tentang seseorang yaitu PS yang ditersangkakan sudah melakukan bahkan menjadi otak pembunuhan berencana dan melakukan ruda paksa terhadap korban. Jadi itu pertama, hal yang pertama yang harus ditunjukkan kepada hakim. Yang kedua, sekiranya pihak Polda Jabar bisa menunjukkan minimal 2 alat bukti terkait pidana yang tadi saya sebut, maka Polda Jabar harus bisa menunjukkan bahwa 2 alat bukti tersebut diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka. Jangan hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian alat bukti dicari pada hari-hari berikutnya. Itu salah, itu melanggar hukum itu. Tapi sebelum hari ini PS ditetapkan sebagai tersangka, Polda Jabar sudah berhasil menemukan minimal 2 alat bukti sebelum sekali lagi PS ditetapkan sebagai tersangka. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang harus ditunjukkan ke hakim adalah seluruh alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar adalah alat bukti yang diperoleh dengan cara yang legal. Misalnya, kalau polisi melakukan penggeledahan ke rumah lalu menyita motor milik PS, maka Polda Jabar harus bisa menunjukkan mana surat penggeledahannya dan mana surat penyitaannya. Karena itulah syarat bagi sebuah proses pencarian alat bukti yang sifatnya legal. Nah, sayang beribu sayang, dari luar sidang, dari luar ruang sidang, saya membayangkan bahwa tampaknya sulit luar biasa bagi pihak Polda Jabar untuk meyakinkan majelis hakim terkait 3 hal itu tadi. Sehingga hitung-hitungan di atas kertas, saya khawatir bahwa Polda Jabar nantinya barangkali hakim akan memutus bahwa penetapan PS sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah penersangkaan yang tidak sah. Kalau itu yang ternyata nanti menjadi penetapan hakim, maka sesudah PS akan bebas. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.